Jumpa lagi bersama kami ACK Channel. Di kesempatan hari ini kita berada di Kecamatan Kaliwungu. Kaliwungu Utara identik dengan pasar paginya, dan sekarang pasar pagi dibangun lagi pasca kebakaran dan menjadi pasar yang lebih modern dan bersih. Selain pasar pagi, juga ada Jalan Pandaian, jalan yang selalu ramai dengan ruko-ruko selulernya. Untuk teman-teman ACK mau cari HP baru ataupun second, bisa ke sini saja, harganya terjangkau loh. Dan tidak ketinggalan pula, di Kaliwungu Utara tempat paling dikenal kalayak ramai yaitu alun-alun Kaliwungu, yang sering dikenal dan disebut dengan pasar sore. Di samping masjid tersedia lapangan parkir yang sangat luas untuk orang dari luar daerah yang akan berziarah ke Bukit Jabal. Di sana banyak makam aulia ataupun ulama tokoh Kaliwungu yang dimakamkan di sana. Untuk teman-teman ACK yang penasaran ulama siapa saja, monggo langsung ke Bukit Jabal. Di seberang alun-alun berdiri bangunan megah, yaitu Masjid Agung Kaliwungu. Tapi semua ini bukan topik utama yang akan kita ulas. Mau tahu apa yang akan kita ulas? Tetap ikuti kita ya, jangan di skip, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita ACK Channel ACK Channel. Di kesempatan hari ini akan mengulik Kaliwungu Kota Santri. Ada apa aja di Kaliwungu yang disebut Kota Santri? Mungkin banyak ribuan santri di sini, ribuan pondok di sini, dan disinilah banyak berkah karena banyak orang mengaji. Untuk lebih lanjut, ikuti kami ya, jangan pernah di skip, ikuti terus setiap detiknya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Siap, go! Nopo? Haji isu. Yo.
Kaliwungu terkenal dengan kota santri. Di sini banyak santri dan banyak pondok pesantren. Tapi santrinya bukan hanya ada berasal dari daerah Kaliwungu sendiri, tapi luar daerah juga banyak, bahkan sampai luar pulau. Mungkin penasaran dari mana saja? Monggo kita let's go, langsung kita interaksi dengan para santri yang ada di pondok pesantren Kaliwungu. Oke, let's go. Oke, acek-acek kembali lagi di Kaliwungu kota santri, dan acek-acek bersama salah satu santri di pondok pesantren sekitaran Masjid Agung Kaliwungu. Bersama siapa Mas? Muhammad Nafi Bardawang. Agak keras sedikit ya Mas? Iya. Asalnya dari mana Mas? Asalnya dari Cirebon. Dari Cirebon Ya. Dari Cirebon ke Kaliwungu Kendal, jaraknya lumayan jauh. Iya benar. Masnya kok sampai bisa nyantri di sini, gimana Mas ceritanya Mas? Jadi karena ya awalnya sih kan juga karena dari keluarga ada yang di sini, terus ada niatan mau mondok. Pikir-pikir ternyata ya di sini dilihat-lihat juga bagus sih, cara pendidikannya, terus ya pengajarannya gitu bagus semua. Jadi saya ingin di sini. Terus untuk kehidupan santrinya di sini gimana? Enak atau gimana? Terus mungkin bisa cerita sedikit pengalamannya menjadi santri di pondok apa Mas? Pondok Apik. Apik ya, pondok Apik Kaliwungu. Soalnya di Kaliwungu banyak pondok Mas. Iya, Jadi benar. saya bilang Apik ternyata di Apik kan. Iya. Berarti Masnya mondok di Apik. Apik. Kesannya Mas menjadi santri. Ya kesannya ya sangat menyenangkan gitu. Ya Untuk pengalamannya sendiri yang sangat apa ya, sangat istilahnya sangat buat Anda itu berkesan jadi santri, untuk teman-teman biar tahu lah hidup santri itu seperti apa. ya Bingung Mas. baru 1 tahun ya. Iya kurang. Mungkin nanti kalau udah 5 tahun Iya. punya kata Kaliwungu tambah Iya. rasa di sini Mas. Iya. Oke, udah mungkin itu wawancara kita sama santri Apik Kaliwungu. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi rekomendasi untuk kita para orang tua untuk menyantrikan seharusnya menjadi santri. Ya, nama saya dengan Usul Marom ya, dari Batang. Di Batam, asli Batam Mas. Saya asli Batang. Bisa sampai sini mondok di sini atas rekomendasi sendiri atau dari orang lain Mas? Jadi saya bisanya mondok di sini itu ya Mas, saya itu ya dari saya sendiri, juga dari pihak orang tua. Karena melihat sekarang anak zaman now yang semakin seperawut, ini pondok pesantren menjadi pendidikan yang paling efektif untuk anak-anak remaja zaman sekarang. Karena kalau kita lihat ya Mas, kita melihat orang tua zaman sekarang saja, kalau melihat anaknya nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak bisa matematika, nggak tahu uang, itu sangat prihatin. Tapi kenapa mereka kalau melihat anaknya nggak bisa ngaji, nggak bisa sholat, itu biasa-biasa saja. Sedangkan itu adalah kebutuhan pribadi, yang hakiki itu adalah kebutuhan seperti itu. Dapat akhiratnya, dapat dunianya gitu. Iya, Seimbang. makanya sangat ironis sekali. Berarti udah akhir zaman Mas. Ya akhir zaman sekarang. Makanya pondok pesantren itu juga termasuk pendidikan yang paling tertua di Indonesia. Mulai dari Jalan Wali Songo itu sudah ada pondok pesantren. Aset terbesar kemerdekaan Indonesia katanya juga dari santri Mas. Dari santri-santri, dari jihad revolusi oleh kiai kita, Iya. seperti contoh Mbah Hasyim. Ya si Mas Ari ya. Iya. Telepon NU Bos. Masih dari mana Mas? Dari Batang. Dari Batang juga. Iya. Satu desa Beda. Kalau saya itu dari Bandar. di Bandar. Iya. Mbak, saya pernah ke Bandar Mas. Sering jalan-jalan ke Bandar. Masnya dari mana Mas? Dari Tegal.
Tegal. Wah, lebih jauh. Sampai sini rekomendasi diri sendiri atau dari orang tua atau teman? Dari diri sendiri. Mantap Mas. Boleh lanjutkan pendidikannya Mas. Semoga bisa bermanfaat atau berkah, bisa bermanfaat untuk masyarakat luas. Untuk kesan-kesannya Mas, yang terakhir untuk kesan-kesannya mondok di sini Mas. Saya kesan-kesan saya itu mondok di pondok itu banyak Mas. Ya kalau diungkapkan itu nggak nyampe. Bisa intinya saja ya. Oh siap. Jadi kesan-kesan saya mondok di pesantren itu, pertama saya dapat pelajaran ilmu yang benar-benar hakiki itu di pondok. Benar-benar tahu jati diri saya itu juga di pondok. Saya juga besar di pondok, makanya kalau saya pulang ke rumah, hati saya nggak bakal dibawa pulang semua, pasti masih ada di pondok. Karena dulu di rumah itu masih kecil, jadi belum punya hati. Semuanya di pondok. Berarti ya, gitu. Suatu saat udah pulang ke rumah, mungkin ada reuni pasti ada ya untuk menyambung tali silaturahmi. Ya. Oke Mas, thank you Mas. Terima kasih banyak Mas, sukses dalam pendidikan Mas bersama santri yang sangat kreatif. Santri belajar investasi dengan siapa Mas? Dengan Akromus Solihin. Asli dari mana Mas? Asli dari Brebes. Brebes, lumayan jauh ya Mas. Ya, Tertarik mondok di Kaliwungu karena apanya Mas? karena ilmunya itu terkenal dari kota santri Kaliwungu, jadi terkenal kota santrinya. Ada yang tadinya merekomendasikan entah itu keluarga atau dari pikiran sendiri Mas untuk mondok di sini Mas? Ada dari rekomendasi dari keluarga besar, dari paman. Oh, oke. Berarti udah berapa tahun Mas mondok di sini Mas? Hampir 10 tahun ini. Wis, mantap. Berarti udah banyak kesan-kesannya ya Mas mondok di sini Mas? Ya, lumayan. Untuk kesan-kesannya sendiri apa Mas menjadi santri di Kaliwungu Mas? Kesan-kesannya banyak. Boleh cerita tentang kesan-kesannya atau pengalamannya Mas untuk teman-teman kita di ACK Mas? Ya, kesannya ada kesan senang, sedih, dan lagi lainnya. Ya, karena tujuan seperti itu. Untuk senangnya apa Mas? Untuk senangnya bisa ketemu sama teman-teman jauh. Ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Banten dan lain sebagainya. Berarti yang mondok di sini bukan aja dari Pulau Jawa aja ya Mas? Iya. Dari Jawa Tengah, mungkin ada yang dari Jawa Timur, dari Jawa Barat. Berarti menambah keluarga juga ya Mas? Iya, iya. Untuk apa ya, pengalaman yang sedihnya Mas? Untuk sedihnya gimana Mas? Sedihnya karena yang namanya santri itu jauh dari orang tua, jadi sedih. Rasa kangennya ya Mas? Jauh dari orang tua, sedih. Biasanya Tidak kalau bisa kumpul terus intinya. Kadang Idul Fitri aja tidak pulang. di sini Mas? Di sini. Lah untuk ini Mas, usahanya sendiri dari pribadi atau dari pondok itu Mas? Kalau usaha ini dari ikut saya kan ikut kepada kiai. Oh, Pak Intinya Yai. ngabdi. Nah, setelah lulus dari sekolah ngabdi, sekolah di pondok pesantren itu diwajibkan untuk tidak diwajibkan, tapi dianjurkan untuk mengabdi supaya ilmunya itu lebih berkah lagi. Oh, Mas. Mungkin kalau udah lulus lagi, udah keluar dari pondok bisa investasi sendiri ya Mas? Ya, insya Allah Mana Mas? bisa dicoba usaha. Itu buat merintis, belajar merintis ya Mas? Ah. Maka mungkin untuk teman-teman ACK ini bisa menjadi rekomendasi untuk anak-anak muda lebih kreatif lagi untuk menjadi wirausaha, untuk menjadi pedagang. Mungkin karena menjadi pedagang juga dianjurkan, itu sunnah Rasul ya Mas? Iya. Kanjeng Nabi juga seorang pedagang. Moga-moga buat Masih bisa sukses ke depannya menjadi lebih berkah lagi. Amin. Terima kasih ya Mas ya atas waktunya. Ya. Oke, terima kasih kawan-kawan udah mengikuti ACK Channel di kesempatan hari ini.
di hari ini tadi kita udah mengulas Kalimu Kota Santri. Di sini banyak pondok pesantren, juga santrinya juga banyak. Mungkin bagi orang tua janganlah ragu untuk menyekolahkan di pondok pesantren Kalimu, karena apa, untuk menghasilkan pendidikan yang terbaik untuk anak itu lebih penting. Untuk selanjutnya kita akan mengulas, apalagi tetap ikuti kita, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen untuk kedepannya lebih baik. Bahagia bukan milik dia yang hebat dalam segalanya, namun dia mampu sederhana dalam hidupnya dan tetap bersyukur. Itulah Santi, tetap berkumpul guyup rukun dalam kebahagiaan bersama untuk melakukan pendidikan yang terbaik, mengejar impian, mengejar cita-cita. Salam Majika.